Halo semuanya. Di episode kali ini kita akan belajar mengenai formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit atau yang biasa disingkat dengan sebutan Forkit biar simple itu merupakan istilahnya kayak seperti daftar obat yang berlaku di suatu rumah sakit. Jadi, Forkit rumah sakit A sama rumah sakit B bisa aja beda. Kenapa kok beda? Karena rumah sakitnya beda. Terus pola penyakitnya juga beda ya kan. Misalnya formularium rumah sakit khusus kanker pasti beda sama Forkit rumah sakit umum atau beda sama Forkit rumah sakit paru misalnya. Jadi bisa beda-beda Forkit antara satu rumah sakit sama rumah sakit yang lain. Namun umumnya Forkit itu mengacu kepada Fornas. Fornas kan formularium nasional. Dia itu yang dipakai acuan untuk BPJS karena harapannya semua masyarakat Indonesia itu kan akan terdaftar ke dalam BPJS. Oleh karena itu semua rumah sakit di seluruh Indonesia pasti juga akan mengacu kepada Fornas tersebut. Namun juga disesuaikan sama tipe rumah sakitnya sendiri-sendiri. Kira-kira gimana sih kriteria pemilihan obat yang dimasukkan ke dalam Forkit? Apa seenaknya aja maksudnya, oh aku suka sama brand X, oleh karena itu aku masukin deh brand X ke Forkit rumah sakit tempat aku kerja. Enggak gitu. Jadi menurut Perka BPOM nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, itu dia menjelaskan gimana sih cara pemilihan obat yang cocok untuk dimasukkan ke dalam Forkit. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengutamakan penggunaan obat generik. Nah, kenapa mengutamakan penggunaan obat generik? Karena tadi harapannya Forkit itu mengacu Fornas, karena Fornas itu untuk BPJS, BPJS pakainya obat generik. Jadi, dianjurkan untuk mengacu kepada obat generik. Tapi bukan berarti nggak boleh ada obat brand atau obat paten. Nggak apa-apa, bebas, terserah. Sesuai dengan kepentingan dari rumah sakit itu sendiri. Yang kedua, memiliki rasio manfaat risiko atau risk benefit ratio yang paling menguntungkan penderita. Jadi misalnya, obat DM kan banyak tuh. Ada metformin, ada akarbus, ada golongan sulfonil urea. Nah, kira-kira yang mana yang mau dimasukkan ke dalam Forkit? Itu disesuaikan sama benefit risk ratio-nya. Kalau misalnya rumah sakitnya dananya terbatas misalnya. Kalau uangnya banyak, mau diadakan semua brand, ya nggak apa-apa. Jadinya dia rumah sakit paling lengkap. Dan itu juga bisa menguntungkan, nggak selalu merugikan, tapi hal itu juga bisa menguntungkan. Jadi kalau misalnya ada rumah sakit lain yang dia nggak lengkap, bisa UP ke sana, dan sebagainya. Jadi disesuaikan sama kebutuhan rumah sakit itu sendiri. Yang ketiga, mutunya terjamin termasuk stabilitas dan bioavailabilitas. Pasti dong, kalau kita pilih obat, pasti dari mutu. Jadi walaupun generik, mutunya harus dijamin. Jadi kita harus pilih benar-benar industri farmasi atau PBF yang benar-benar menjamin mutu. Sekarang PBF udah diatur sama CDOB ya kan, jadi cara penyimpanannya mereka diatur, cara distribusinya juga diatur. Jadi pastikan pilih PBF yang benar-benar. Jangan sampai PBF-nya misalnya, PBF-nya jual insulin, tapi dia nggak punya kulkas. Terus selama ini insulinnya disimpan di mana, ya kan? Pertanyaannya kan kayak gitu. Kemudian, yang kedua, praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan. Ini pasti ya kan, praktis dalam penyimpanan. Kalau misalnya untuk cairan-cairan infus gitu misalnya, ada yang bentuk pla bottle, ada yang bentuk soft bag. Nah, mau pilih yang mana? Kalau pla bottle dia makan tempat, tapi dia lebih kuat. Kalau soft bag, dia nggak makan tempat, bisa ditumpuk-tumpuk, tapi dia rawan bocor. Nah, itu disesuaikan sendiri sama kebutuhan kita masing-masing. Kemudian praktis dalam penggunaan dan penyerahan, pasti ya kan, jangan sampai menyulitkan kita. Kemudian menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. Pasti ya kan, misalnya ada obat yang SRXR gitu misalnya, cuman diminum sehari 1 kali, kan pasti lebih menguntungkan untuk pasien dan lebih patuh pasiennya untuk minum obat. Kemudian memiliki rasio manfaat biaya atau benefit cost. Kalau yang tadi benefit risk ratio, yang ini benefit cost yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung. Jadi
harus yang paling hemat lah ya. Disesuaikan sih sebenarnya kalau misalnya rumah sakitnya swasta, pasiennya swasta yang premium gitu ya kan, pasiennya pasti orang-orang premium, mau pakai obat paten semua juga monggo, terserah gitu, nggak dilarang. Kemudian yang terakhir adalah obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman. Evidence-based medicine yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. Ini mungkin kaitannya sama obat-obat off-label. Jadi mungkin di rumah sakit itu ada kasus khusus dan butuh obat off-label, maka obat off-labelnya itu juga harus dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit itu sendiri. Jadi formularium rumah sakit ini biasanya disusun setahun sekali, biasanya ya, karena nggak diatur juga harus diganti setiap berapa, tapi umumnya direviewnya 1 tahun sekali. Kemudian yang mereview siapa? Yang mereview adalah KFT atau Komite Farmasi dan Terapan. Komite Farmasi dan Terapan ini adalah merupakan sebuah komite di rumah sakit yang isinya itu tenaga kesehatan. Mulai dari dokter, terus ada farmasi juga, perawat sebenarnya boleh join juga. Nah, diharapkan dengan adanya komite ini dari berbagai macam tenaga kesehatan, mereka itu bisa memberikan masukan sama mereview kira-kira obat mana nih yang kita butuhkan yang mau dimasukkan ke Forkit, atau ada obat yang udah lama nggak dipakai, udah ini menurut guideline-nya dia udah nggak masuk lagi, dia udah nggak cocok. Nah, kalau misalnya ada obat-obat kayak gitu, ya mari dikeluarkan dari Forkit, karena Forkitnya biar nggak bengkak. Kenapa kalau Forkitnya bengkak? Kalau Forkitnya bengkak, umumnya nanti yang rada susah dalam tanda kutip ya, adalah farmasi. Karena farmasi kan yang memanajemen obat ya kan. Jadi dia harus memanajemen obat yang banyak itu misalnya. Dia harus punya tempat penyimpanan yang besar karena obat yang disediakan banyak. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau dirampingkan, ya farmasi juga ikut untung juga. Dia nggak perlu tempat penyimpanan yang besar. Dia nggak perlu dana yang besar buat belanja karena obat-obatannya yang dibutuhkan cuma sedikit. Itu. Nah, sementara ini yang diatur di Perka itu setahu saya cuman formularium untuk obat. Untuk alat kesehatan itu belum ada forkitnya atau formulariumnya karena mungkin susah juga ya kan, alat kesehatan tuh jenisnya banyak banget dan kadang satu pasien sama pasien yang lain itu bisa beda. Contohnya implan. Implan itu kan misalnya implan baut yang buat operasi tulang gitu misalnya. Ukurannya tuh bisa beda-beda. Satu orang sama yang lain itu beda. Nah, masa semua ukuran mau dimasukkan ke dalam formularium itu juga agak susah. Jadi, saya kurang tahu, tapi di tempat saya dulu bekerja itu belum ada formularium alat kesehatan. Tapi kalau misalnya ada rumah sakit yang punya, berarti bagus. Dia udah bisa ngontrol alkes apa aja yang dia pakai. Dan itu bisa terorganisir dengan baik, kayak gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Thank you.